Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala tibbil qulubi wa da'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب النعمة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة اللهم يسر علينا زينة المكة والمدينة وارزقنا والعافية والسكينة أجمل المدينة صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا تقبل معنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi جعل شهر الحج جزة وجه العام وأجزل فيه الفضائل والإنعام وفضل أيامه على سائر الأيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث على جميع الأنام وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال والتمام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي شبه بالأنجام فمن تبعه faqad nala subulus salam. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh cahaya dan limpahan rahmat ini, kita bersatu dalam saf menghadap Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, menunaikan ibadah salat Idul Adha dengan hati yang teduh dan jiwa yang lapang penuh harap. Kita baru saja menundukkan kepala kita dalam rukuk, lalu sujud,
dalam labah hati kita menzahirkan keimanan dan ketundukan yang tulus kepada Sang Khalik semesta alam. Bersama gema takbir dan tahmid yang bergema, kita menyatakan dari palung terdalam kalbu kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain dirinya. Takbir yang kita kumandangkan bukan sekedar kalimat mengalir di bibir dalam bisu, melainkan denting sukma yang menggetarkan relung-relung jiwa. Ia adalah tarian kalbu yang mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada tara, Sang Maha Besar yang merajai langit dan bumi. Oleh karena itu, saya selaku khatib mengajak diri kami pribadi serta mengajak seluruh saudara-saudari sekalian, mari kita tundukkan hati dan jiwa kita, singkirkan kesombongan dan angkuh yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebesar apapun kedudukan kita di dalam dunia ini, di hadapan Allah kita hanyalah hamba yang lemah, berpasrah sepenuh jiwa. Karena hanya Allah lah yang maha kuasa, maha perkasa, yang tiada banding dan tiada tandingannya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Adha seringkali kita sebut sebagai hari raya haji. Ia merupakan hari perayaan bagi jutaan peziarah yang mengenakan kain putih ihram, mengenakan busana tanpa jahitan sebagai lambang persamaan hak dan derajat. Dalam dekapan ikhlas, mereka meleburkan segala bentuk sekat dan pembeda. Tiada soal kaya miskin, tua muda, semua melebur dalam kesucian, melangkah serentak menghadap Allah dengan kalimat talbiyah yang hendak kupahat dalam ingatan kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pengulangan kalimat ini bak doa yang mengalir deras, memecah sunyi, menyuarakan janji dan kesungguhan hati, mengharap ridha dalam pengabdian dan penghambaan diri kepadanya, sehingga bertemulah jutaan insan dalam kasih dan ridhonya, meninggalkan duniawi yang fana, mendekap abadi pada zatnya yang kekal. Dari sinilah kita belajar bahwa nilai tertinggi seseorang bukan terletak pada kemuliaan materinya, tapi terletak pada kerendahan hati dan kepasrahannya kepada Sang Pencipta. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban secara etimologi yang bermakna mendekat, yaitu sebuah ritual pengorbanan yang tidak hanya berhenti pada penyembelihan hewan ternak semata, melainkan ibadah hati yang mengajarkan kita menanggalkan ego dan kepentingan duniawi demi mengejar cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat hewan kurban kita itu kita syiarkan, jiwa kita pun sebenarnya sedang berusaha mendekatkan diri kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kisah suci Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya menjadi lambang luhur tentang pengorbanan, keikhlasan dan keteguhan iman dalam gelombang ujian kehidupan. Dulu di sebuah lembah yang tandus dan sunyi tanpa kehidupan, Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan istri tercinta Siti Hajar dan sang putra sematawayangnya Ismail kecil yang telah dinantikan puluhan tahun lamanya. Dengan penuh kepercayaan pada ketetapan ilahi, lembah yang ditinggalkan itu seolah gurun hati manusia tanpa cahaya, tempat di mana kesabaran jiwa dan ketulusan hati diuji separuh mati. Dalam penderitaan Siti Hajar yang gagah berlari-lari kecil atau biasa kita sebut sebagai sa'i,
antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, memohon pada Yang Maha Kuasa hingga muncullah mata air Zam-Zam yang melimpahkan kehidupan abadi. Dari ciptaan ilahi inilah lahir kota Makkah, sebuah mercusuar keselamatan dan barokah umat manusia hingga kini. Sebagaimana firman-Nya, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafar fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Subhanallah, berkat doa yang ikhlas dan ketabahan hati, kota yang dinamai Allah sebagai negeri aman itu menjadi pusat peradaban dan tempat umat untuk mendekatkan diri dalam naungan rahmat-Nya. Maka jangan heran keagungan Makkah Al-Mukarramah yang kekal ini tidak hanya memayungi hamba-hambanya yang beriman, tapi juga menjadi anugerah bagi segenap makhluk yang bernafas di atas bumi ini. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang hari Idul Kurban, maka tentu hari yang bersejarah ini tidak dapat dipisahkan dari kisah Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Dikisahkan suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak yang selama ini ia damba-dambakan. Ternyata dalam tidurnya bermimpi menyembelih, mengorbankan putra tersayangnya itu. Saat itu Nabi Ismail sudah bisa membantu ayahnya dalam setiap pekerjaannya. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang bisa bertanggung jawab. Peristiwa ini tentu meremukkan hati dan melemahkan jiwa bagi setiap orang yang lemah imannya. Bagaimana tidak? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengorbankan anak semata wayangnya Ismail sebagai wujud kepasrahan tertinggi kepada Sang Khalik. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran tatkala Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Ketika saat itu Ibrahim berdiskusi dengan anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku saya menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Maka apa jawaban Ismail kecil yang dari kecil imannya kuat, keteguhannya dan ketabahannya kuat? Beliau mengatakan, qala ya abati fa'al ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahandaku, silahkan kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, maka insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Kepasrahan penuh keikhlasan dari hati yang paling murni dan rohani itulah yang mengalir spirit pengorbanan dan keteguhan yang tak tertandingi di dalam sejarah. Meski iblis berupaya menggoda dengan bisikan dan rayuan, Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail tak pernah tergoyahkan. Bahkan Siti Hajar pernah berkata dengan sisa hati penuh keberanian, jika memang perintah Allah, aku pun siap menggantikan Ismail sebagai yang disembelih. Tetapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti Ismail dengan seekor kibas dari surga, menyatakan bahwa pengorbanan itu adalah ujian sekaligus rahmat bagi hambanya yang beriman. Saudara-saudaraku
Ini adalah bukti bahwa hanya dengan keikhlasan jiwa dan ketulusan hati maka pertolongan Allah akan segera datang. Bahkan terkadang anugerah Allah Subhanahu wa taala melebihi ekspektasi kita sebagai manusia. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan dan keteguhan Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah simponi sempurna tentang ketakwaan yang menggetarkan jiwa. Namun renungkanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghendaki kesusahan yang melebihi batas kemampuan hambanya. Oleh karena itu, pengorbanan yang kita lakukan melalui kurban hewan ternak adalah wujud cinta kasih kita dan kerelaan hati mendekatkan diri kepadanya, seraya menebar manfaat pada mereka yang membutuhkan. Lebih dari itu, Idul Adha hendaknya menjadi momentum membangun kembali silaturahim yang terjalin renggang oleh jarak, perselisihan atau kesibukan dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan disayangi. Inilah panggilan untuk membuka pintu maaf, menghapus permusuhan dan menyambung kembali tali kasih yang Allah perintahkan. Karena sejatinya silaturahim dapat memperpanjang umur dan menambah keberkahan serta mengokohkan ukhuwah yang merupakan pondasi seluruh kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat lebaran ia adalah laksana kita kembali suci bagaikan bayi yang baru lahir, yang artinya juga kembali ke pangkuan orang tua, sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah kita sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan dunia ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, hormati dan patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Karena keridhaan dan keikhlasannya akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Begitu pula sebaliknya, kemurkaannya menjadi sumber bencana dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Artinya, keridhaan Allah tergantung pada ridha orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada keduanya. Jangan membentaknya, jangan pernah sekali-kali berkata kasar kepada mereka. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan juga engkau membantah keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada keduanya. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Idul Adha rahimana wa rahimakumullah. Coba kita renungkan kembali seberapa sering kita menyakiti hati orang tua kita.
baik sengaja ataupun tidak disengaja. Seberapa sering kita melanggar perintah, bahkan tidak jarang membentak dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada kedua orang tua kita. Ingatkah kita sahabat Nabi yang bernama Alqamah, yang di saat sakaratul mautnya dia tersiksa? Dia merupakan sahabat Nabi yang ahli ibadah, solat fardu dan sunnah semuanya ditunaikan, sedekah tidak pernah lalai. Namun demikian di akhir hayatnya sulit untuk mengucapkan syahadat, tersiksa ketika mengalami sakaratul maut. Kenapa demikian? Karena ia termasuk durhaka kepada ibunya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tata kembali hati kita agar senantiasa terisi oleh ketulusan hati dan ketenangan jiwa yang senantiasa merindukan karunia Allah Subhanahu wa taala. Berkorbanlah tidak hanya dari harta benda yang fana, tetapi juga dari segenap ego, kesombongan dan hasrat duniawi yang menuntun kita jauh dari cahaya ilahi. Di momen lebaran ini, mari kita raih kedua tangan orang tua kita, peluk tubuh mereka yang dulu kekar merawat kita, namun sekarang sudah mulai lemah termakan usia. Mintalah keridhaan dan keikhlasan dari mereka berdua untuk bekal kita baik di dunia maupun di akhirat. Bagi kita yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah, maka mari kita ziarahi makam mereka, kunjungi dan bersihkan pusaranya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa dari kita. Dan sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya, karena yang ditunggu oleh orang mati hanyalah doa dari anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Selain kepada kedua orang tua kita, mari juga kita saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Sehingga lebaran menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Semoga semua dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita, dosa-dosa kita kepada sesama akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga makna Idul Adha yang agung ini menembus tiap sendi kehidupan kita, mengukir di dada kesucian pengorbanan, kelembutan saling memaafkan, serta semangat menyambung silaturahim yang tak bertepi. Semoga dengan keridhaan Allah kita menjadi insan-insan yang beriman, yang memiliki jiwa Ibrahim dan Ismail serta Siti Hajar yang teguh, siap berkorban demi keluarga, agama, bangsa dan umat manusia. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, waj'alna min ibadikal muttaqin, wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun
لم يزل على كل شيء وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المجاهدين في غزة فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين المجاهدين في غزة فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المجاهدين في غزة فلسطين يا خير الناصرين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.